Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Makfira dengan NIM 203202308. Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nanda Herizal Putra, SIP, MAP, Fakultas Syariah IAIN Langsang. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menganalisis salah satu kasus hukum yang telah hangat diperbincangkan di Indonesia, yaitu kasus yang melibatkan korupsi pejabat negara. Kasus ini bukan hanya mengguncang dunia politik, tetapi juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya memberantas korupsi di kalangan pejabat tinggi. Bagaimana proses hukum berjalan dan apa dampaknya bagi masyarakat? Yuk, mari kita simak dalam video kali ini. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Pada tahun 2023, seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang dikenal dengan inisial XY ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pejabat tersebut diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh kementerian tersebut. Menurut penyelidikan, pejabat tersebut menerima sejumlah uang suap yang berasal dari kontraktor yang mendapatkan proyek di berbagai daerah. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat. Pemborosan anggaran negara ini menghambat pembangunan yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setelah melalui penyelidikan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus ini akhirnya dibawa ke meja hijau. Dalam proses hukum ini, pejabat negara yang terlibat bersama dengan sejumlah kontraktor yang memberikan suap tersebut dihadapkan dengan tuntutan pidana. Proses persidangan berlangsung secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana fakta-fakta mengenai praktik suap dan aliran uang kepada pejabat negara terungkap satu persatu. Hal ini menunjukkan transparansi dalam penegakan hukum yang merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia. Selama persidangan, terdakwa akhirnya mengaku bersalah dan memberikan keterangan yang sangat membantu pihak KPK dalam mengungkap lebih banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat lainnya. Pengungkapan tersebut berperan besar dalam mempercepat proses hukum dan membuka tabir lebih dalam mengenai jaringan korupsi yang ada. Tindak lanjut dari pengakuan ini juga memperlihatkan bagaimana sistem peradilan berfungsi di mana pengadilan tidak hanya menunjukkan hukuman, tetapi juga menjadi sarana untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dengan adanya proses hukum yang transparansi dan profesional seperti ini, pengadilan serta lembaga hukum di Indonesia memiliki peran krusial dan menjaga integritas pejabat negara dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kasus korupsi seperti ini tentu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Selain merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kepemerintahan, kerugian ekonomi yang timbul akibat praktik korupsi ini juga sangat signifikan. Proyek-proyek yang seharusnya didanai oleh anggaran negara terhambat bahkan gagal.
Sementara dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat justru diselewengkan. Akibatnya pembangunan infrastruktur yang penting bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat, dan rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung justru dirugikan. Penyalahgunaan anggaran negara ini membuat dampak yang sangat nyata di lapangan. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan rusak, jembatan yang belum selesai dibangun, atau fasilitas umum yang tertunda menjadi contoh jelas bagi kalangan saat ini. Bahkan proyek-proyek yang sudah dimulai terkadang terhenti atau terbengkalai karena adanya proses hukum yang berkepanjangan. Selain itu, banyaknya anggaran yang diselewengkan menyebabkan berkurangnya kualitas proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat merasakan sendiri akibatnya dalam bentuk fasilitas yang tidak optimal serta berkurangnya kualitas hidup secara keseluruhan. Kasus ini sangat penting karena menunjukkan bahwa korupsi di kalangan pejabat negara masih menjadi salah satu masalah serius yang harus ditangani secara maksimal di Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan, kasus ini membuktikan bahwa praktik korupsi masih menjadi, bahkan melibat pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia harus memperbaiki diri, bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa tidak ada salah satu individu terlepas dari jabatan atau kedudukannya untuk dapat lolos dari hukum. Setiap orang tanpa terkecuali harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan demi mengangkat keadilan. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintahan. Untuk menghadiri terjadinya praktik korupsi yang serupa, pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan, terutama dari lembaga-lembaga seperti KPK yang memiliki peran krusial dalam memantau dan memberantas korupsi. Hal ini transparansi dalam setiap tahapan proyek, dimulai dari pencegahan hingga pelaksanaan, menjadi langkah penting untuk mengurangi peluang penyalahgunaan anggaran negara. Pengawasan yang lebih efektif, adanya akuntabilitas dari pejabat terkait, akan membantu mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Nah, kedepannya, kita sangat berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia itu semakin efektif dan transparan. Tidak hanya untuk korupsi yang tengah berlangsung, tetapi juga untuk seluruh kasus korupsi lainnya. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu akan membuat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum kita. KPK dan lembaga terkait lainnya diharapkan lebih memaksimalkan dalam melakukan penindakan tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu. Namun,